Di balik keindahan lereng Gunung Geni, tersembunyi kisah kelam tentang kekayaan yang dibeli dengan darah. Inilah kisah Pak Warto, lelaki yang menukar jiwanya demi harta dunia. Pak Warto dulunya hanyalah petani sederhana di desa Karangwatu. Sawahnya hanya secuil, rumahnya reot, dan hidupnya pas-pasan. Tapi entah kenapa 5 tahun yang lalu hidupnya berubah secepat kilat. Ia membangun rumah 2 lantai dengan gaya modern, membeli truk, sawah, bahkan kebun milik tetangganya. Tak ada yang tahu dari mana uang itu berasal. Ketika ditanya, Pak Warto hanya tersenyum simpul dan berkata, "Rezeki dari Allah itu datangnya bisa tiba-tiba." Namun warga desa mulai curiga. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka mendengar suara aneh dari rumah Pak Warto. Suara ringkikan kuda, suara tangisan perempuan, dan bau anyir darah yang tercium sampai jalanan desa. Suatu malam, keponakannya Ical, seorang pemuda berusia 20 tahun, merasa penasaran. Ia mengintai Pak Warto yang keluar rumah sekitar jam 1 dini hari. Dengan membawa obor kecil dan seekor ayam hitam, Pak Warto berjalan ke arah hutan Gunung Geni. Ical membuntutinya diam-diam. Mereka menyusuri jalan setapak, menembus kabut tebal hingga sampai di sebuah batu besar yang ditutupi lumut dan dipenuhi sesajen basi. Di sanalah Pak Warto mulai melakukan ritual. Ia menggali lubang, menyembelih ayam hitam itu, dan meneteskan darahnya ke tanah sambil berkomat kamit dalam bahasa Jawa kuno. Setelah itu, ia meletakkan koin emas di bawah batu dan menghilang dalam kabut. Ical yang melihat itu semua langsung pulang, terbirit-birit. Tapi keesokan harinya, ia jatuh sakit. Tubuhnya dingin, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar gumaman yang sama, seperti yang diucapkan pamannya di ritual. Seorang dukun kampung dipanggil. Ia berkata bahwa Ical telah melanggar pantangan. Dia telah melihat sesuatu yang tak boleh dilihat. Dan kini, makhluk penjaga pesugihan menginginkan jiwanya. Dukun itu menyarankan agar keluarga segera mencari Pak Warto dan memintanya memutus perjanjian. Namun, ketika mereka ke rumah Pak Warto, pria itu telah menghilang. Tak ada jejak, tak ada kabar, hanya bau busuk yang tertinggal di kamarnya. Beberapa hari kemudian, tetangga Pak Warto mengaku melihat sosoknya berdiri di balik pohon besar di dekat batu tempat ia melakukan ritual. Namun sosok itu tak memiliki bayangan. Desa pun geger. Orang-orang takut keluar rumah saat malam. Ical akhirnya meninggal 2 minggu kemudian dalam kondisi mengerikan. Tubuh kaku dengan mata membelalak dan lidah tergigit. Sejak saat itu, setiap malam 1 suro, warga desa melaporkan suara jeritan dari arah Gunung Geni. Jeritan panjang, pilu, dan terputus-putus. Konon, itu suara Pak Warto, yang kini menjadi bagian dari makhluk pesugihan, terperangkap dalam perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Dan sampai hari ini, batu besar di Gunung Geni masih berdiri. Lumutnya makin tebal, sesajennya selalu baru. Seakan-akan seseorang masih datang dan meneruskan perjanjian itu.